Mas ya, tergantung panjang pendek, tampaknya itu maksudnya yang pendek begitu ya. Jadi nanti kita ini beri kesempatan kepada narasumber untuk sebagai pemantik diskusi lah ya. Sekitar 15 menit ini Bu ya. Mungkin kesempatan pertama saya berikan dulu ke Profesor Siti Zuhro mencermati perkembangan saat ini seperti apa Bu untuk menuju Indonesia maju. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tentunya nikmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua sehingga kita malam hari ini bisa bersama-sama kumpul di sini. Saya datang sebetulnya rindu dengan Bang Taufik. Tapi kita tetap menjadi alumni yang baik, profesional. Saya tidak peduli siapapun yang kita uji, yang kita pedulikan adalah kualifikasi. Jadi kita kasih contoh bagaimana menilai dengan kualifikasi. Ini contoh, kita karena mau pemilu. Bapak Ibu sekalian, kita pastinya sedang prihatin untuk satu hal yang sangat penting, bahwa politik kita, demokrasi kita sedang tidak menapaki satu tahapan yang asik. Bagaimana mungkin kompetisi ini sudah diberikan ilustrasinya dengan sesuatu yang tidak benar. Dari awal saya mengatakan biarlah semua calon itu muncul. Saya termasuk yang mendukung Mbak Puan untuk muncul, bukan Mas Anies. Saya mendukung Mbak Puan muncul. Itu satu contoh. Saya sangat pro pada perempuan. Oleh karena itu saya dorong. Dan biarlah Mas Anies juga mencalonkan tanpa harus ada perasaan terrorizing di situ. Dan itu yang harusnya kita rasakan. Jadi siapapun endorsement dari presiden itu seharusnya endorsement untuk meyakinkan bahwa semua tahapan pemilu itu menuju keberhasilan, bukan endorsement terhadap calon presiden. Tidak ada ceritanya, tidak ada ceritanya. Itu yang saya katakan di luar. Maka suatu ketika saya katakan negara ini ada yang ngurus loh, tapi kok begini amat gitu. Jadi menurut saya kritik from within harus kita lakukan terhadap negara bangsa ini, karena memang kita dikader di HMI itu untuk menjadi sosok-sosok yang kritis, bukan sosok-sosok yang membeo, apalagi menjadi follower bodoh kan gitu. Kita harus menjadi follower yang pintar, kritis. Maka kita ingin sekali himpunan mahasiswa Islam hadir dalam keadaan kita menghadapi satu nilai-nilai yang merosot tajam seperti ini. Ingatlah HMI itu muncul, lahir itu untuk merespon tantangan zaman. Kami lahir juga seperti itu. Saya termasuk mantan presidium yang tidak bersetuju dengan kami dipolitisasi. Tapi politiknya kami adalah politik moral di situ. Dan inilah waktunya kita menegakkan itu. Kita bersatu padu itu. Kita bangga Mas Anies diusulkan oleh orang-orang lain, tidak oleh kami. Tapi saatnya kami bersatu padu. Untuk apa? Untuk menyongsong gitu ya, lahirnya pemimpin yang betul-betul mampu nanti, yang amanah, yang sidik, yang fatona, yang tablik. Ya, itu antara lain. Maka memang ke depan tantangan kita adalah pertanyaan kita, bukan tantangan kita, pertanyaan kita. Bisakah kita solid? Dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang
diaspora di luar negeri. Jadi kalau masih kita tidak bisa seperti itu, sulit sekali kita akan katakan gitu ya, mengegulkan. Ini eranya kami untuk mendapatkan kader RI 1, bukan RI 2 lagi. Saya sudah mengatakan tahun lalu kita bosan dengan teman RI 2. Saatnya kami memiliki RI 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang seumur dengan saya gitu ya, kita jangan lagi bermain-main dengan waktu yang menurut saya waktunya semakin singkat untuk kita memenangkan kebenaran, bukan memenangkan Mas Anies, memenangkan kebenaran. Mudah-mudahan kebenaran itu dibawa oleh Mas Anies. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kita dukung Mas Anies kalau Mas Anies membawa kebenaran itu. Kok nggak takbir? Kok sepi? Kenapa? Melihat saya aneh ya? Saya sedih sebetulnya. Maka biarpun di Muhammadiyah pun saya menjadi Dewan Pakar untuk LKPD Muhammadiyah, saya katakan saya ingin Muhammadiyah itu jenis kelaminnya jelas, agak keras sedikit, agak keras sedikit. Karena apa? Karena kita harus asertif saat ini. Standing kita harus jelas. Kita tidak boleh banci. Kami tidak boleh banci. Kami harus menegakkan keadilan itu. Tidak boleh malat-malit. Tapi kalau kita bawa ke sini, biasanya kami ogah-ogahan. Tapi nanti kalau Mas Anies jadi presiden baru diparani, itu kan? Jadi sebelum itu biarlah kasih Mas Anies kesempatan. Kita juga minta keluar. Yang lalu Bawaslu mengatakan beliau menyalahi aturan dengan apa katanya? Turistat apa? Mau mulainya belum? Saya bilang gitu. Itu pengangguran, yang lain itu pejabat. Saya bilang gitu kan. Itu antara lain. Jadi menurut saya memang itu yang perlu kita kawal bersama. Mudah-mudahan pengantar singkat ini bisa nantinya kita teruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Siti Zuhro ya. Ya, yang penting ini di garis bawahi kami solid apa enggak gitu kan ya, harus solid. Tapi tidak harus mendukung Mas Anies katanya, nggak harus mendukung Mas Anies Baswedan ya, tapi harus mendukung keadilan dan kebenaran gitu. Yang mudah-mudahan dibawa oleh Mas Anies. Bukan mendukung katanya milih dukung doang nggak ya, coblos gitu ya, nah, itu bisa itu nanti. Ya, tapi ini memang kita seperti dikatakan Bu Siti Zuhro penuh tidak kepastian. Ini pemilu udah dekat ya Bu ya, jadwalnya aja yang masih ada berusaha menggagalkan, tertutup terbuka aja dia belum jelas begitu ya. Tapi ini selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Profesor Laude. Silakan Pak Laude. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu yang di samping saya dulu, pemantik. Kalau enggak saya dipecat. Yang saya hormati Mas Anies, kemudian kami DKI dan teman-teman sekalian. Kalau saya lihat dari daftar ini, kayaknya saya ini ranking 3, ranking 2 sekarang ini, senior. Di atas saya tinggal 2 yang masih aktif, yang itu tinggal Pak JK dan Pak Akbar. Nah, di dalam kesenioran ini tentunya saya sedikit melihat hal-hal yang menarik yang pada suatu hari ketika saya menjadi Ketua HMI Cabang Bandung, Kang Nur itu datang dan memberikan untuk pertama kali sebagai orang yang backgroundnya itu adalah
Science dari MIPA gitu ya. Dia bercerita tentang dialektika sosiologi perubahan di Indonesia. Waktu itu saya kagum betul. Singkat kata mengatakan bahwa 65 itu triggernya memang PKI, tetapi lahirnya sebuah generasi baru. Generasi yang pada tahun 50 masuk SD, kemudian SMP tamat, SMA pada tahun 65 dalam hitungan waktu itu sudah sarjana muda. Di dalam selama mereka sekolah selalu yang ditanamkan itu adalah nilai-nilai kebangsaan, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Sebelum saya itu begitu dia lihat di luar yang berbeda, maka mahasiswa itu bangkit. Dan triggernya pada waktu itu adalah kemudian ada KUR PKI yang gagal. Kemudian mahasiswa Tumpah 2 pada waktu itu saya sudah SMA. Jadi saya masuk KAPI waktu itu karena orang Sulawesi katanya harus menjadi komandan, maka saya menjadi komando Rayon Banteng. Sebenarnya poin saya adalah setiap masa 20 tahunan atau 20 tahunan Indonesia itu lahir generasi baru lagi. Saya ingin mendekati dari perspektif itu supaya kita melihat peta ini seperti apa yang sesungguhnya yang ada. 98 dokter yang main, 28 adalah anak-anak yang dilahirkan oleh Cokro Aminoto Muhammadiyah NU yang pada saat itu menjadi Yong-Yong, kemudian Sumpah Pemuda, dan akhirnya 45, 65, kemudian 66. Tapi ada satu masa, ada pemerintahan yang kuat sekali sampai 32 tahun baru tumbuh. Nah setelah itu, sekarang ini pada tahun 2023, kalau hitung waktunya, lahirnya sebuah generasi baru. Penting ini karena untuk melihat Indonesia, siapa mereka itu? Ada yang mengatakan generasi Y, saya sendiri generasi X, tapi ada juga yang mengatakan ini generasi strawberry, jumlahnya ada 160 juta. Ini menarik. Nah generasi ini punya aspirasi tersendiri tentang bangsanya dan sangat dipengaruhi oleh apa yang sekarang saya tekuni di UIJ, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan digitalisasi. Minggu-minggu ini kita dikejutkan oleh suatu isu besar yang disebut ChatGPT, sehingga hampir semua universitas absolut. Nah, sikap orang Indonesia adalah semua perguruan tinggi yang offline, yang non digital, melarang memakai itu. Seperti saya waktu masih dulu generasi itu melarang menggunakan kalkulator untuk anak-anak sekolah. Sekarang pernah kalkulator. UIJ justru mengajukan lakukan itu karena kita punya sistem yang sama dengan apa yang berkembang sekarang, artificial intelligence, digital simulator teaching learning system yang mencari kebenaran, sementara ChatGPT referensi kebenaran. Beda. Generasi ini beda sekali. Jadi berkerumunnya generasi ini mempunyai aspirasi yang paling tua di generasi ini adalah sangat peka terhadap korupsi. Oleh karena itu kalau isu korupsi sekarang ini menjadi isu yang kuat, karena memang generasinya mereka merasa bahwa yang berkuasa sekarang ini telah merampas hak mereka di masa depan. Yang sebelumnya karena diambil, apalagi dengan isu yang terakhir dengan mismanagement yang terjadi di Kementerian Keuangan, itu kemudian menambah titik-titik yang luar biasa. Yang kedua, kasus Sambo itu jangan dianggap menjadi trigger. Kasus Sambo dan kemudian isu di kalangan polisi menyebabkan polisi kita jatuh martabatnya.
Isu kedua yang menjadi concern dari generasi ini adalah masalah lingkungan. Mereka sangat peka sekali terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Itu mereka sangat peka terhadap hal yang seperti itu. Ini tidak terasa oleh generasi yang disebut generasi milenial. Lingkungan bagi generasi milenial tidak seberapa, tetapi bagi generasi yang disebut strawberry ini kuat sekali pengaruhnya di dalam dirinya. Yang ketiga adalah semangat keadilan dan human right itu lebih tinggi sekali. Saya memberikan 3 hal ini saja. Human right dan masalah kemanusiaan tinggi sekali. Coba saja Anda lemparkan sebuah isu tentang kemanusiaan yang sifatnya human right, itu segera itu semangat itu datang dengan cepat. Itu adalah generasi ini. Pertanyaannya adalah bagaimana memanage ini untuk ke depan di dalam 2024 ini menjadi penting sekali. Dan kemudian di dalam ketidakadilan, yaitu kesenjangan yang kaya dan miskin itu tinggi juga, dan ini menjadi sangat peka mereka. Dan yang paling menarik adalah kesenjangan di bidang pendidikan. Oleh karena itu misalnya kita Indonesia to reach the unreachable, menggapai yang tak tergapai menjadi fokus utamanya. Nah, isu-isu ini menjadi penting untuk kita lihat. Pak Anies sebagai calon presiden nampaknya ini perlu diadres. 160 juta nggak kecil itu jumlahnya. Kalau itu dikemukakan dengan baik, sungguh itu akan menjadikan, diharapkan bahwa kami tampil secara konseptual, tapi juga tokohnya ada, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi anggota kami dan HMI untuk tidak bersatu padu di belakang kebenaran itu, dan kebenaran itu diharapkan ada pada kami. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Laude. Ya, karena memang saat ini kita begitu dipertontonkan ya dengan ketidakadilan ya, mulai dari di institusi polisi ya, ada kasus Sambo sampai kemudian terkuak itu ada Satgasus, belum lagi kasus Teddy Minahasa terkuak ternyata ada yang praktek jual beli narkoba impor, malah ya impor ekspor narkoba, kemudian kasus pajak, PLN, mafia tanah begitu ya. Ini membuka mata kita betapa keadilan ini sudah benar-benar porak-poranda. Ini adalah PR buat pemimpin yang baru. Maka saya sering ada yang mengatakan ya, orang-orang itu, oh Rahma itu anti Jokowi katanya. Bukan, saya sama sekali bukan anti Jokowi. Yang benar saya anti ketidakadilan. Ya,